Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan saya bilang kaifa halukum? Alhamdulillah Bil khair. bin najah, Allahu akbar. Kaifa halukum? Alhamdulillah bin najah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini menjelang siang, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk apa? Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Kepada Syafira dipersilahkan. Bersiap. Mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya saya akan mengabsensi bagi kira-kira ada nggak nih yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir ya, alhamdulillah. Berarti pagi hari ini semuanya bisa mendengarkan dengan semangat karena dengan kehadiran kalian adalah salah satu kesuksesannya pada pelajaran hari ini. Baik, anak-anak, kita akan membahas salah satu pendekatan kehidupan yang ada di sekitar kita. Ya. Namun sebelumnya, saya akan bertanya dan mengolah pikiran kalian. Ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan di bumi ini itu manusia hilang? Bagaimana keadaan bumi ini? Kira-kira ada yang bisa jawab atau tidak? Kalau misalkan ada yang bisa jawab, berarti Bapak akan memberikan 1 poin plus terhadap kalian. Silakan tunjuk tangan. Silakan. Ini kalau manusia hilang nih Pak, dari bumi mungkin akan jadi lestari lagi Pak. Karena yang saya lihat manusia itu suka merusak alam. Oke. Tapi kurang tepat ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Seandainya manusia tidak ada di muka bumi ini, maka bumi ini juga akan berakhir, Pak. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan untuk ibadah. Bagus. Berarti tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu bukan hanya sekedar menciptakan saja, tidak ada manfaatnya, tapi ada manfaatnya. Karena kenapa? Allah itu menciptakan sesuatu, pasti ada sesuatu. Nah, gimana jawabannya? Kita simak dengan pelajaran berikut ini. Berarti sudah tahu dong pembelajaran apa hari ini yang kita bisa dapat bahas hari ini? Ada yang tahu pembelajaran apa? Khalifatullah fil ard. Baik. Pengertian khalifatullah fil ard. Khalifah yang artinya adalah pemimpin, pengganti atau wakil Allah di bumi. Ya. Fil ard artinya adalah di bumi, tempat manusia menjalankan amanah. Karena kenapa? Allah menciptakan manusia itu untuk diberikan amanah. Salah satunya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pertama, ya, melestarikan bumi. Ya, melestarikan bumi. Terus kita bersanak saudara dan yang lain sebagainya. Ya, lanjut. Dan selanjutnya adalah definisinya, manusia adalah makhluk yang diberi amanah Allah untuk memimpin, menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi sesuai syariatnya. Kira-kira kalau misalkan berbicara tentang khalifah, artinya kan pemimpin. Berarti pemimpin ini untuk siapa di dunia ini? Pertama, contohnya seperti presiden. Kedua, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ketua partai. Sifa. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ini yang lebih penting. Ya. Kenapa saya bilang lebih penting?
Kalau khalifah untuk diri sendiri artinya dia bisa menjaga diri sendiri. Ya. Bisa menjaga diri sendiri, bisa menjaga hawa nafsunya, bisa menjaga amarahnya dan yang lain sebagainya. Oke. Silakan Syafira dibaca tujuan manusia sebagai khalifah. Tujuan manusia sebagai khalifah yang pertama itu ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua menegakkan kebaikan dan keadilan, lalu yang ketiga ada menjaga kelestarian bumi, yang terakhir menciptakan kehidupan yang damai. Sudah, Pak. Oke. Lanjut. Dari Al-Quran tentang khalifah. Silakan Dias Fatir Rasidi, silakan dibaca. Duduk apa maju, Pak? Silakan duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saya mau bertanya kepada salah satu anak-anak yang ada di sini. Ya, silakan Fakhira. Mengapa malaikat bertanya kepada Allah karena tentangnya manusia itu menciptakan manusia? Gimana, Bapak? Mengapa malaikat bertanya kepada Allah ketika manusia akan diciptakan? Mengapa Allah menanya kepada malaikat? Karena malaikat mengetahui bahwa manusia memiliki potensi berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Namun Allah lebih mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia. Oke. Selanjutnya Indah. Mengapa Allah tetap menciptakan manusia padahal malaikat meragukannya? Saya kurang tahu, Pak. Oke, baik, tidak masalah. Ya. Di sini dijelaskan Allah menciptakan akal. Allah menciptakan hati. Dan Allah menciptakan ilmu untuk manusia. Jadi kalau kata pepatah ulama mengatakan fakir sumakul dabir sumaf'al. Ya. Fikirlah sebelum kalian berkata, renungkanlah sebelum kalian mengucap. Ya. Jadi di sini manusia meskipun ya malaikat berkata adalah menumpahkan darah terus sering berbuat kerusakan, tapi Allah Maha tahu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi Allah tuh betul-betul husnuzon terhadap hambanya. Tuh, saking baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Lanjut ya. Nah, di sini ada dalil Quran tentang amanah manusia. Quran surat Hud ayat 61. Kepada Sri Mala silakan dibaca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Ya, betul. Dari makna ayat yang kita bahas hari ini adalah Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan kita nih sebagai manusia dari bumi.
maka manusia bertanggung jawab terhadapnya. Ya, karena kenapa coba kita lihat? Banyak sekarang pohon-pohon ditebang. Ya, akhirnya tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap alam. Kata istamar adalah istamaro, berarti kemakmuran. Manusia diperintahkan membangun, bukan merusak. Ya, kita sebagai manusia harusnya membangun, melestarikan. Semuanya harus dilestarikan. Karena kalau misalkan di dunia ini tidak ada orang yang bisa melestarikan, akan hancur dunia ini. Hadis tentang kepemimpinan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, silakan dibaca Sa'adah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke, baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Kini kalian semua adalah pemimpin. Ya. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kalau misalkan kalian memimpin suatu organisasi, itu akan ditanyakan mana yang namanya rakernya, mana yang namanya pertanggungjawaban atas apa yang dilaksanakan, diucapkan, yang dijanjikan. Nah, ini salah satu pertanggungjawaban. Ya. Sekarang saya mau bertanya, kalau misalkan ada orang yang Oke, di sini ada perbedaan. Melaksanakan khalifah, tidak melaksanakan khalifah. Ya, apa perbedaannya? Yang pertama, coba kita lihat. Orang yang melaksanakan sifat-sifat yang khalifah, salah satunya adalah membuang sampah. Yang kedua adalah tidak melaksanakan khalifah adalah menebang sampah. Di sungai. Nah, jadi kalian dari sini sudah tahu maksudnya daripada khalifatullah fil ard adalah harus menjaga lingkungan, harus melestarikan lingkungan yang ada di bumi ini. Ya, supaya apa? Bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Allah sudah memberikan kita lingkungan yang bersih. Bagaimana kita melakukan melestarikannya, menjaganya? Paham? Paham tuh? Oke, tayyib. Di sini ada pertanggungjawaban diri sendiri. Kalau misalkan menjaga dari diri sendiri adalah berarti kita harus menjaga tentang keimanan, akhlak dan kesehatan. Kalau kita bisa menjaga berarti diri kita baik. Yang kedua adalah keluarga. Kalau keluarga bisa mendidik, bisa melindungi anggota keluarga, berarti dia keluarga yang baik. Yang ketiga adalah masyarakat, berkontribusi pada lingkungan sosial. Kalau misalkan dia bermusyawarah kepada orang-orang, dia humble sama orang-orang, berarti dia masyarakat yang baik. Yang terakhir adalah alam atau bumi, melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan bisa menciptakan, melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah makhluk yang baik. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya adalah tugas manusia sebagai khalifah. Silahkan Ibnu Maulana, silahkan dibaca. Tugas manusia sebagai khalifah yang pertama yaitu ada beribadah kepada Allah, menjalankan sholat, puasa, zakat,
dan seluruh ibadah dengan ikhlas. Kemudian yang di sampingnya ada menjaga alam dan lingkungan, yaitu tidak merusak, mencemari, atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Terus yang di bawahnya ada berlaku adil, yaitu menegakkan keadilan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Terus ada menolong sesama, maksudnya yaitu membantu orang yang membutuhkan dan berkontribusi untuk masyarakat. Dan berikutnya ada menggunakan ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat. Terus yang terakhir ada mencegah kerusakan, yaitu melarang kemungkaran dan menjaga ketertiban di bumi. Baik, terima kasih Ibnu Maulana. Ya, ini adalah salah satu tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama beribadah kepada Allah, menjaga alam, berlaku adil, menolong sesama, menggunakan ilmu, dan mencegah kerusakan. Ini adalah daripada bagian-bagian manusia sebagai khalifah. Kita lanjut, tanggung jawab khalifah dalam kehidupan. Ya, silakan Jihan dibaca untuk yang di rumah. Tanggung jawab khalifah dalam kehidupan di rumah, yang pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua menjaga kebersihan rumah, dan yang ketiga hemat air dan listrik. Oke. Selanjutnya Fakhira, silakan dibaca yang di sekolah. Yang di sekolah itu menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan kelas, tidak melakukan bullying. Yang ketiga ada di masyarakat. Syafira, silakan dibaca. Di masyarakat, yang pertama ada menjaga persatuan umat, yang kedua gotong royong bersama, dan terakhir menolong orang yang butuh. Ya, jadi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan kalau misalkan kita adalah seorang yang berkhalifah dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya adalah larangan merusak bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang pertama adalah salah satu contoh adalah membuang sampah sembarangan, penambangan hutan secara liar. Yang ketiga adalah mencemari sungai dan udara, berbuat zalim kepada sesama. Ini hal yang tidak baik, yang tidak usah dilakukan, karena ini salah satu sifat yang tidak khalifatullah fil ard. Ya, jadi tidak boleh kita melakukan hal seperti ini. Kita lanjut. Hikmah menjadi khalifah yang baik. Yang pertama adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pribadi bertanggung jawab. Ketiga, lingkungan sehat, masyarakat damai, dan yang terakhir adalah manusia yang bermanfaat. Ya, kita harus sebagai manusia yang bermanfaat. Daripada sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Ya, kalau misalkan kita bermanfaat bagi orang lain, berarti kita harus bermanfaat untuk diri sendiri. Itulah salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ya, saya ingin menanyakan, ada satu pertanyaan untuk dari kalian. Setelah pelajaran hari ini, satu kebiasaan baik apa yang akan kalian lakukan sebagai khalifah Allah di bumi? Satu kebaikan apa yang kalian lakukan di bumi ini setelah kalian mengetahui tentang khalifatullah fil ard? Kira-kira ada yang mau jawab atau tidak? Saya tanya ke Syifa terlebih dahulu, kira-kira apa setelah mendengar materi yang kita bahas, apa yang kira-kira Syifa inginkan? Yang paling utamanya kita tentunya menjaga alam. Oke, sangat baik. Itu aja? Ya. Oke, baik. Yang lainnya mungkin ada? Sofi, ya silakan. Silakan Sofi. Lalu ya tadi kasih satu, Ya. saya kedua itu rajin salat. Rajin sholat, termasuk juga khalifatullah fil ard, taat kepada Allah. Selanjutnya adalah Salsabila Mufidah. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kelas. Oke, baik, itu adalah salah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, khalifatullah fil ard. Baik, ya, terakhir adalah kesimpulan yang kita bahas pada hari ini. Ya, yang pertama adalah manusia diciptakan sebagai khalifah, wakil Allah di bumi. Yang kedua adalah amanah ini harus dijalankan sesuai Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tugas manusia adalah beribadah. Yang pertama, kedua menjaga alam, ketiga menegakkan keadilan dan memberi manfaat terhadap banyak orang, semua yang mau dekat ataupun tidak. Ya.
Menjadi khalifah bukan sekadar memiliki kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga amanah Allah dengan penuh tanggung jawab. Ya, saya akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, dengan mengakhiri pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Fakhira. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam